Stellar Transformations, episode 75. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan Menara Kinyu, ada satu hal yang ingin kuperingatkan padamu, Pendeta Yansu tiba-tiba berkata kepada Kinyu dengan sungguh-sungguh. Mendengar nada bicara Pendeta Yansu saat ini, Kinyu merasa ada masalah penting, jadi ia menahan amarahnya dan berkata, ada masalah apa yang ingin Anda peringatkan kepada saya, Pendeta Yansu? Silakan beritahu saya. Pendeta Yansu mengangguk dan berkata, menurut apa yang Anda katakan, ayah Anda adalah seorang pria dari dinasti Qin, jadi izinkan saya bertanya sesuatu. Siapa ayah Anda? Dan apa hubungan Anda dengan Kaisar Qin? Alih-alih membahas hal itu, Pendeta Yansu mulai bertanya kepada Kinyu. Kaisar Qin yang berkuasa adalah saudara kedua saya. Menurutmu, siapa ayah saya? Tanya Kinyu. Pendeta Yansu berkata sambil tersenyum, benar. Naga Azure tiba-tiba berkata, Yansu, aku sudah tahu apa yang ingin kau katakan. Saudara Kinyu, aku benar-benar ingin memperingatkanmu sedikit tentang masalah ini, tapi entah bagaimana aku lupa memberitahumu. Kinyu mengerutkan kening. Ketika Pendeta Yansu dan Azure Dragon sudah mengatakannya, sebenarnya apa masalah penting ini? Jangan bertele-tele, Tuan Naga Biru, Pendeta Yansu. Jika ada yang ingin kau katakan padaku, cepatlah. Ada masalah apa ini yang membuatmu bertindak begitu hati-hati? Sepertinya ini masalah yang sangat penting. Kinyu mulai ragu. Pendeta Yansu bertanya, Kinyu, jika perang pecah antara dinasti Qin Anda dan dinasti lainnya, Anda akan mengirimkan pasukan Menara Bintang untuk membantunya, bukan? Kinyu berkata sambil tersenyum, tentu saja aku akan membantu. Jika ada masalah yang sulit, wajar saja kalau aku membantu. Aku tidak tahan melihat kerabatku sedih tanpa berkedip. Jika ia kekurangan kekuatan, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa, tetapi sekarang setelah ia memiliki menara stellar, wajar saja ia ingin membantu kerabatnya. Pendeta Yansu tertawa, kalau begitu, kau akan mencari kematian. Kau akan mencari kematian, kata Azure Dragon juga. Kinyu terkejut dan menatap ragu ke arah mereka berdua. Azure Dragon menjelaskan, Saudara Kinyu, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Mungkin Anda juga pernah mendengar tentang Samudra Astral yang kacau. Para makhluk abadi yang lepas di Samudra Astral yang kacau pernah memberi perintah bahwa benua Qianlong adalah benua manusia fana dan para Siuzenis sama sekali tidak boleh ikut campur dalam perebutan kekuasaan antar negara manusia fana. Jika para Siuzenis menguasai negara manusia dan kemudian ketahuan, mereka pasti akan dibunuh, kata Pendeta Yansu dengan sungguh-sungguh. Azure Dragon mengangguk dan berkata, Kinyu, pamanmu itu memang kuat, tapi perintah ini berasal dari Samudra Astral yang kacau bertahun-tahun yang lalu dan disetujui bersama oleh semua makhluk abadi longgar. Ini adalah perintah dari komunitas makhluk abadi longgar, jadi bahkan paman Lanmu pun harus menerimanya. Kinyu terkejut, lalu bagaimana kau menjelaskan sangsian di negara-negara saat ini? Tanyanya ragu. Pendeta Yansu berkata sambil tertawa, mereka yang disebut sangsian itu hanyalah beberapa Siuzenis tingkat Jindan. Bagaimana mungkin mereka tahu tentang ini? Lagi pula, beberapa Siuzenis tidak memiliki pengaruh besar terhadap situasi umum dunia fana. Azure Dragon juga berkata, Kinyu, dengarkan baik-baik. Perintah para makhluk abadi lepas itu adalah mereka tidak ingin melihat negeri-negeri fana dikuasai oleh para Siuzenis. Makna mereka sangat jelas, yaitu, benua Qianlong adalah benua manusia fana dan dikuasai oleh manusia fana. Kau akan baik-baik saja selama kau tidak melanggar gagasan ini. Kinyu langsung mengerti. Begitu, apakah aku akan melanggar aturan jika aku mengirim beberapa bawahan untuk melindungi kerabatku? Mereka hanya akan bertugas sebagai pengawal. Ia segera memikirkan cara untuk memanfaatkan perintah ini. Azure Dragon berkata sambil tertawa, tentu saja tidak. Ingat, jika kau tidak membunuh kaisar secara terang-terangan atau memimpin pasukan Siuyaos untuk membunuh pasukan manusia atau mengendalikan raja manusia, tidak akan ada masalah. Kinyu benar-benar memahami niat para makhluk abadi tak terduga di Samudra Astral yang kacau itu. Para makhluk abadi bebas ini ingin benua Qianlong tetap menjadi benua manusia, tidak lebih. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum oleh mereka. Yang mulia, Kaisar Dinasti Ming itu ingin bertemu dengan Anda. Seorang murid berlari masuk dan berkata, Suyan, biarkan dia masuk, kata Pendeta Yansu sambil tersenyum. Kinyu berdiri dan berkata, Yang mulia Yansu, Tuan Naga Biru, hamba pergi dulu. Kalau sudah tidak ada urusan lagi, kenapa harus tinggal di sini dan tidak pulang?
Salam, Pendeta Yansu. Namun, Zuyan telah masuk. Ketika tiba-tiba ia melihat Qin Yu, wajahnya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Kau yang berjubah hitam. Qin Yu menatap Zuyan dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, akulah pria berjubah hitam yang memergokimu untuk menanyakan lokasi Dongfang Yu. Zuyan tampak sangat ketakutan melihat Qin Yu. Ia lalu menarik napas dalam-dalam untuk menekan rasa takutnya dan berkata dengan hormat, saya Zuyan, Kaisar Dinasti Ming. Bolehkah saya bertanya siapa Anda, senior? Aku. Qin Yu tiba-tiba tersenyum tipis. Qin Zheng adalah saudara laki-lakiku yang kedua. Ketika suaranya masih bergema, tubuhnya telah lenyap. Qin Zheng, saudara kedua. Mata Zuyan melotot, wajahnya penuh keterkejutan. Keterkejutannya setengah pura-pura dan setengah tulus, tetapi ia sungguh tidak menyangka pria berjubah hitam itu adalah saudara Kaisar Qin. Dia terbangun sesaat dan melihat sekelilingnya, di mana mereka. Jangan lihat, mereka sudah pergi, kata Azure Dragon sambil tertawa terbahak-bahak. Pasukan besar Xiu Yaois terbang sangat cepat di langit, menuju ibu kota dinasti Qin. Yan Rui dan dua pengawal lainnya memimpin pasukan ini. Qin Yu dan dua saudara angkatnya sudah mulai bergerak mendahului mereka sejak lama. Di menara gerbang kota ibu kota dinasti Qin, Qin De, Qin Zheng, Qin Feng, dan Feng Yuzi berdiri, memandang ke arah ibu kota dinasti Ming. Mereka berempat telah menunggu Qin Yu di menara ini sejak kepergiannya, membawa serta pasukan besar para Xiu Yao. Penjaga Liang Tan sudah mengantar Dongfang Yu kembali. Qin De hanya memberi perintah untuk mengurungnya untuk hukuman selanjutnya. Sekarang yang paling diinginkan Qin De adalah berdiskusi baik-baik dengan putra ketiganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Putranya yang ketiga meninggalkan benua Qianlong hanya 10 tahun yang lalu, bagaimana dia bisa menjadi guru menara bintang? Kejutan yang menyenangkan. Keraguan, ketidakpercayaan, kegugupan, ada berbagai macam perasaan di hati Qin De dan tiga orang lainnya saat ini. Seberkas cahaya keemasan melesat sangat cepat ke arah mereka di kejauhan. Mata mereka langsung berbinar, mengikuti lintasan lengkung yang sempurna, berkas cahaya keemasan itu menukik ke bawah dan mendarat tepat di menara gerbang kota. Kemudian berubah menjadi seorang pria, yang tak lain adalah Qin Yu. Ayah, Qin Yu menatap ayahnya, Qin De, Qin Zheng, Qin Feng dan Feng Yuzi semua memandangnya. Menara bintang, Master Menara, Qin De memulai percakapan. Ada banyak sekali pengikut Xiu Zhen, mungkin lebih dari 10.000, lanjut Qin Feng. Qin Zheng juga berkata, jadi, kaulah penguasa Menara Bintang. Pantas saja kau begitu acuh tak acuh pada pil pembangun basis. Menurut Wali Liang Tan, Menara Bintang secara tak terduga merupakan kekuatan super yang setara dengan wilayah abadi Penglai. Kau benar-benar tangguh. Kau telah menjadi begitu kuat hanya dalam 10 tahun. Meskipun Feng Yuzi memujinya, tidak ada senyum lebar di wajahnya. Mereka berempat menatap Qin Yu dan berkata serempak, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Qin Yu memaksakan senyum, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu, bukan? Melihat senyum Qin Yu yang dipaksakan, Qin De, yang sedang berakting, tak kuasa menahan diri. Ia yang biasanya hikmat dan berwibawa, kini menepuk kepala Qin Yu dan berkata sambil tertawa riang, kau hebat sekali, bocah. Aku tak menyangka kau akan bekerja begitu keras untuk membangun dirimu. Qin Feng memeluk bahu Qin Yu dengan penuh semangat dan berkata, Xiao Yu, aku harus menahan diri begitu keras selama ini. Aku tidak berani membalas dendam atau menyebutkan hilangnya senjata suci kelas menengahku. Tapi sekarang akhirnya aku bisa mengungkapkannya. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Qin Zheng juga merangkul bahu Qin Yu dan berkata, Xiao Yu, aku adalah Raja Manusia, tetapi kau adalah penguasa Xiu Zenis. Penyatuan benua Qianlong oleh leluhur kita, Qin Shi Huang, telah dianggap sebagai kejayaan nomor 1 dalam sejarah klan Qin, tetapi menara bintangmu pastilah lebih tinggi daripada pencapaian dinasti Qin yang agung di masa lalu. Feng Yuzi berkata dengan nada kecewa, saat itu aku tidak tahan diperlakukan tidak adil oleh sekolah pedang murni, jadi aku meninggalkannya. Tapi aku tidak pernah menyangka keponakanku akan menjadi pemimpin negara adidaya yang sebanding dengan wilayah abadi Penglai. Zaman memang sedang berubah. Selama kurun waktu ini, para petinggi dinasti Qin merasa sangat dirugikan. Jenderal Zhao Yunxing terbunuh tetapi mereka tidak dapat membalaskan dendamnya. Kedua sangsian tersebut sama-sama kehilangan lengan dan semua senjata suci kelas menengah mereka bahkan dirampas. Namun, dinasti Qin hanya mampu menanggung penghinaan seperti itu. Namun, Qin Yu kemudian kembali dan secara pribadi memimpin pasukan besar untuk menyerbu musuh dengan cara yang megah, membalikkan keadaan hanya dalam 1 malam. Dengan demikian, rasa frustrasi semua orang pun terobati. Di menara gerbang kota,
Setelah sebuah meja ditata di bawah cahaya rembulan yang samar, Qin Yu, ayahnya, kakak laki-lakinya yang kedua, dan Feng Yuzi duduk mengelilinginya. Mereka minum anggur dan berbincang satu sama lain tentang pengalaman mereka selama 10 tahun terakhir di bawah sinar rembulan. Mereka bahkan menjadi tegang ketika membicarakan pengalaman berbahaya. Malam pun berlalu dan cahaya putih muncul di timur. Langit sudah mulai terang. Setelah perbincangan yang begitu panjang, Qin De dan yang lainnya akhirnya mengetahui pengalaman Qin Yu dan memahami betapa berbahayanya dunia Xiuzhen. Dibandingkan dengan dunia Xiuzhen, benua Qianlong jauh lebih stabil. Setidaknya dikendalikan oleh hukum dan tentara. Satu-satunya hal buruk di sini adalah pertempuran antar negara. Tapi di dunia Xiuzhen, kekuasaan adalah segalanya. Yuer, 10 tahun terakhirmu sungguh berat. Kau juga harus beristirahat sejenak. Saat ini, Qin De juga merasakan iba yang bergolak dalam dirinya. Entah sudah berapa kali Qin Yu melewati kematian di dunia Xiuzhen di luar negeri. Qin De sama sekali tidak tahu jawabannya. Faktanya, pengalaman Qin Yu bahkan lebih berbahaya daripada yang diceritakannya. Ia tidak menceritakan berkali-kali ia harus bergantung pada air mata meteorik untuk keluar dari bahaya karena ia tidak ingin membuat ayahnya terlalu khawatir. Di rumah Pangeran Yu, Lier dengan hati-hati menyiram bunga di pagi hari dengan senyum menawan yang samar di sudut mulutnya. Lier, kamu bangun pagi-pagi sekali untuk menyiram bunga. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar lagi? Qin Yu langsung menuju hamok jaring di dekatnya dan berbaring dengan puas. Hamok itu kemudian mulai berayun. Lier tersenyum dan berkata dengan penuh emosi, benua Qianlong memiliki banyak bunga unik yang tidak dimiliki tempat lain. Lagi pula, udara paginya sangat baik. Sebenarnya, tempat tinggal manusia tidaklah buruk. Kalau begitu, tetaplah di sini bersamaku sepanjang waktu. Aku tidak akan mengusirmu, kata Qin Yu bercanda. Baiklah, berhenti bercanda. Kenapa kamu tidak pulang semalaman? Kemana kamu pergi? Tanya Lier dengan sungguh-sungguh. Qin Yu terkejut lalu berkata dengan serius, apa kau masih perlu bertanya kenapa pria keluar malam-malam? Tempat-tempat fana lainnya memang buruk, tapi rumah bordil masih sangat ramai. Lagi pula, para cendekiawan fana biasanya meneriakkan, wanita muda yang rendah hati, pendiam, dan berbudi luhur, bagi pria sejati dialah pasangan yang baik, lalu berlari ke rumah bordil. Ini namanya mode. Kemarin aku juga pergi ke rumah bordil untuk melihatnya. Lier menutup mulutnya dan tertawa, kamu pikir kamu seorang pria sejati? Kenapa tidak? Aku tidak terlihat seperti itu. Baiklah, berhenti mengoceh. Kemarin banyak Xiuyaois muncul di luar. Apa kau pikir aku manusia biasa yang tidak bisa merasakannya? Katakan padaku, apa yang kau lakukan setelah pergi? Tanya Lier hati-hati. Qin Yu berhenti berbaring di tempat tidur gantung. Ia duduk, berdiri, dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Kemarin aku bilang akan menemui tuanku. Tapi, tuanku sudah terbunuh. Ayahku dan Paman Feng juga dipenggal lengannya. Jadi, kemarin aku pergi untuk membalas dendam. Suaranya berubah sedikit serius. Balas dendam, apa hasilnya? Tanya Lier. Sekolah ditutup, mata Qin Yu berkilat tajam. Lier mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang dengan ini. Namun tak lama kemudian ia mendesah, baiklah, karena kau sudah membubarkan sekolah mereka, kau sudah membalas dendam, kan? Lalu kenapa kau masih terlihat ingin mendapatkan bagian dari orang-orang setelah kembali ke mansion? Qin Yu tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa, maafkan aku. Baru saja dia mengingat kembali permusuhannya jadi wajar saja dia tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Lier berkata sambil tersenyum, sudahlah. Qin Yu, di mana ayahmu dan Paman Feng? Ajak aku menemui mereka kapan-kapan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qin Yu ragu-ragu. Aku akan mengobati luka mereka. Kira-kira apa lagi yang akan kulakukan? Jawab Lier seolah sudah jelas. Merawat luka mereka. Ayah dan Paman Feng saya adalah praktisi Xiuzhen. Mereka sangat sehat. Luka apa yang akan kalian rawat? Lier berkata dengan nada kesal, bodoh. Bukankah itu luka karena lengan yang putus? Sudah lama sejak ayahmu dan Paman Feng diamputasi lengannya agar orang lain tidak bisa menyembuhkannya. Tapi kalau aku bertindak, aku masih bisa berhasil dengan pasti. Qin Yu tercengang. Maksudmu, lengan yang terputus bisa diregenerasi? Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Lier tersenyum lebar, tentu saja bisa. Kau pernah melihatku mengobati luka serius Yanzi, kan? Ini kekuatan sihir spesialku. Oh, Qin Yu, mungkinkah kau tidak ingin melihat ayahmu dan Paman Feng pulih? Kalau begitu, lupakan saja. Tidak, Qin Yu buru-buru berkata. Melihat ekspresinya, Lier berkilat licik di matanya. Tiba-tiba Qin Yu langsung menggenggam tangan Lier,
lalu terbang lurus menuju istana kekaisaran. Ayo pergi. Ikuti aku ke istana kekaisaran. Lier, tolong sembuhkan lengan ayahku dan Paman Feng yang terputus. Meskipun ia mengatakannya melalui mulut, kecepatan terbangnya tetap sangat cepat. Namun, Lier terkejut. Ia melihat Qin Yu menarik tangannya. Ini pertama kalinya Qin Yu menarik tangannya. Taman Hutan Murni merupakan salah satu tempat terlarang di istana kekaisaran dinasti Qin karena Qin De dan Feng Yuzi biasanya menginap di sini. Belum lama ini, Qin De, Qin Yu, Qin Zheng, Qin Feng dan Feng Yuzi berpisah di menara gerbang kota. Qin Yu kembali ke rumah Pangeran Yu, Qin Feng kembali ke rumah Pangeran Rui sementara Qin De, Feng Yuzi dan Qin Zheng kembali ke istana kekaisaran bersama-sama. Di luar gerbang Taman Hutan Murni, "Ayah, aku pergi sekarang." Qin Zheng membungkuk dan berkata dengan penuh hormat. Namun, ketika ia hendak kembali ke tempat tinggalnya, embusan angin menerjangnya. Terkejut, Qin Zheng langsung berteriak, "Siapa?" Dua orang kemudian muncul. Ternyata mereka adalah Qin Yu dan Nona Lier. Feng Yuzi dan Qin De sama sekali tidak terkejut. Karena Qin Yu tidak menekan auranya, indera suci mereka telah mendeteksi kedatangannya. Namun, Qin Zheng bahkan belum mencapai tingkat Xiantian, jadi wajar saja jika ia tidak tahu siapa orang yang datang. "Ayah, kabar baik, ada kabar yang sangat baik." Sambil memegang tangan Lier, Qin Yu berkata kepada Qin De dengan penuh semangat. Qin De memperhatikan Qin Yu dan Lier dengan saksama. Melihat Qin Yu masih menggenggam tangan Lier, ia curiga mereka bahkan terbang bergandengan tangan. Lalu, ketika melihat wajah Lier yang sedikit memerah, ia langsung menyimpulkan dan berkata sambil tertawa, "Kabar baik. Yuer, bolehkah aku menebaknya?" "Kau sudah tahu." Qin Yu terkejut. Qin De berkata sambil tersenyum, "Ini ada hubungannya dengan wanita muda ini." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Qin Yu mengangguk. Kini, tatapannya semakin takjub. Baru setelah Lier memberitahunya, ia tahu bahwa Lier bisa meregenerasi lengan yang terputus. Lalu, bagaimana ayahnya bisa tahu tentang ini? Qin De merasa semakin yakin. Ia menatap Lier dengan saksama. Hanya ketika ia menatapnya dengan saksama, ia dapat merasakan aura elegannya. Aura elegan dan sederhana itu begitu menenangkan, bagaikan udara segar dan bersih di pagi hari. "Tidak buruk, tidak buruk." Qin De menatap Lier dengan saksama seakan menatap menantu perempuannya sambil memujinya. Qin Yu bukan orang bodoh. Melihat ayahnya bersikap seperti ini, dengan sedikit pertimbangan, ia benar-benar mengerti apa yang dipikirkan ayahnya. Ia tak kuasa menahan senyum. "Ayah, ini Lier. Aku sudah bercerita tentang dia saat kita minum anggur di menara gerbang kota tadi. Aku membawanya ke sini karena dia bisa menyembuhkan lengan ayah yang terputus." "Oh, Nona Lier, apa? Kau bisa menyembuhkan lengan yang terpotong?" Qin De mengerutkan kening. Lier berkata dengan senyum acuh tak acuh, "Paman Qin, cukup sulit untuk meregenerasi lenganmu yang terputus ini, tetapi kekuatan sihir bawaanku masih bisa melakukannya dengan cukup pasti. Lengan Paman Feng yang terputus juga bisa disembuhkan kembali seperti semula dengan cara yang sama." Qin De dan Feng Yuzi saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. "Nona Lier, sekolah saya bisa dibilang sekolah Xiuzhen, tapi saya belum pernah dengar lengan yang putus bisa ditumbuhkan kembali. Sulit dipercaya. Bisakah Anda memberitahu saya tentang metode pengobatan Anda?" Bahkan Feng Yuzi pun tak percaya. Namun Qin Yu telah melihat Lier memberikan perawatan dan keterampilannya sungguh luar biasa. "Ini kekuatan sihir bawaanku. Paman Qin, Paman Feng, bolehkah aku menggunakannya sedikit?" kata Lier sambil tersenyum. Qin Yu juga berkata, "Jangan khawatir, ayah, Paman Feng. Lier sangat ahli dalam penyembuhan. Aku sudah melihatnya mengobati luka orang lain beberapa kali dan hasilnya sangat bagus. Hanya butuh waktu." Qin De dan Feng Yuzi merenung sejenak lalu mulai melepas mantel mereka. Lier berkata sambil tersenyum, "Paman Qin, Paman Feng, kalian tidak perlu melepas mantel kalian. Kalian hanya perlu berdiri diam di tempat ini agar aku bisa menggunakan kekuatanku pada kalian." "Oh, kalau begitu kami harus merepotkanmu, Nona Lier." Qin De semakin takjub. Ia dan Feng Yuzi kemudian hanya berdiri diam di tempat mereka. Lier memejamkan matanya sedikit. Berbagai sinar cahaya hijau mulai bergerak di sekujur tubuhnya. Terbungkus di dalamnya, ia tampak seperti dewi kehidupan. Sinar cahaya hijau itu kemudian mulai meluas ke arah Qin De dan Feng Yuzi. "Xiao Yu, apakah kamu yakin akan berhasil?" Berdiri di satu sisi, Qin Zheng juga menyaksikan adegan ini dengan beberapa harapan. Qin Yu mengangguk, "Jangan khawatir." Ketika berbagai sinar hijau telah menerangi area lengan Qin De dan Feng Yuzi yang terputus, lengan baju mereka yang kosong mulai disangga secara bertahap.
Tampaknya lengan yang terpotong mulai memanjang ke arah borgol bagian dalam. Hanya saja, kecepatan pemanjangannya relatif lambat. 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam. Seiring berjalannya waktu, bagian lengan baju yang semula kosong menjadi semakin panjang. Indra suci Qin Yu menyadari dengan jelas bahwa saat cahaya hijau menyatu dengan bagian lengan yang terputus, lengan tersebut perlahan-lahan tumbuh kembali. Daging dan tulangnya terus beregenerasi. Setelah 6 jam penuh telah berlalu, dan Qin Yu serta Qin Zheng juga telah memusatkan perhatian pada perawatan selama 6 jam. Merasa lengan mereka terus beregenerasi, Qin De dan Fen Yuzi sama-sama tak terkendali, gembira dan bahagia. Namun, karena Lier sedang menyembuhkan mereka tidak berani mengatakan apapun karena takut mengganggunya. Butir-butir keringat mengucur di dahinya. Keringat juga muncul di ujung hidungnya. Lier terus memejamkan mata. Qin Yu mengamati perkembangannya dengan saksama menggunakan indera sucinya. Kini jari-jari Qin De dan Fen Yuzi telah terbentuk sempurna. Perawatan ini telah berhasil mencapai tujuannya. Lier akhirnya membuka matanya, mengembuskan napas pelan, dan menyeka keringat di wajahnya. "Paman Qin, Paman Feng, bagaimana kabar kalian?" tanyanya sambil tersenyum. Qin De dan Fen Yuzi mengayunkan tangan mereka beberapa kali dan bahkan membuat isyarat tangan dengan kedua tangan mereka. Setelah beberapa saat, mereka berdua terkejut. "Nona Lier, saya sungguh berterima kasih kepada Anda. Saya merasa lengan saya tidak pernah terputus. Rasanya persis sama seperti dulu." Qin De sangat gembira. Begitu pula dengan Fen Yuzi. Sekarang lengannya yang terputus telah diregenerasi, ia merasa lebih gembira dari sebelumnya. Qin Zheng sangat gembira. Ia tertawa terbahak-bahak, "Ini berita bagus. Ini berita bagus. Kita harus mengadakan perayaan besar untuk ini. Rakyat, cepat undang keluarga Pangeran Rui ke istana. Juga, bawa permaisuri, para dayang, para pangeran dan putri ke paviliun 100 pejabat." Di paviliun 100 pejabat, Kaisar Agung Qin De duduk di kursi utama. Qin Zheng dan Fen Yuzi duduk di kedua sisinya. Qin Yu dan Qin Feng duduk tepat di sebelah mereka. Semua orang duduk di sepanjang kedua sisi meja panjang. Perjamuan ini bahkan jauh lebih mewah daripada sebelumnya. Hidangan disajikan satu demi satu tanpa henti. 365 hidangan lezat di dunia telah terkumpul. "Mari kita nikmati sepuasnya, semuanya," kata Qin Zheng sambil tertawa. Dalam perjamuan ini, Lier dipaksa minum banyak anggur. Setelah mengetahui bahwa lengan Qin De dan Fen Yuzi yang terputus telah diregenerasi, Qin Feng sangat gembira dan terus berterima kasih padanya. Kali ini, tokoh utama perjamuan itu tak lain adalah Lier. Semua orang menikmati pesta sesuka hati mereka. Baru ketika malam tiba, perjamuan itu berakhir. Di rumah Pangeran Yu, berhentilah berdebat. Para pemimpin kompi kedua, kelima, dan keenam akan menjadi 3 pengikut kehormatan klan Qin. Qin Yu memberikan penilaiannya secara langsung. Dari 3 yang dipilihnya, 2 adalah ahli tahap Yuanying akhir dan yang lainnya adalah ahli tahap Yuanying tengah yang kekuatannya setara dengan ahli tahap Yuanying akhir. Ketujuh pemimpin perusahaan lain yang hadir tidak dapat menahan perasaan kecewa. Segera setelah kembali dari istana kekaisaran, Qin Yu mengumpulkan 4 pengawal dan 10 pemimpin kompi. Yang terlemah di antara 10 pemimpin kompi ini sudah berada di tahap Yuanying tengah. Untuk membantu anggota klan Qin, Qin Yu merenung dan memutuskan untuk memilih 3 ahli untuk menjadi pengawal kehormatan klan Qin. Dia sudah mengetahui tentang Ordo Samudra Astral yang kacau, jadi dia tahu bahwa sebaiknya dia meminta 3 Xiuyaois yang kuat untuk melindungi klan Qin, dan akan sia-sia menggunakan lebih banyak Xiuyaois daripada ini. Karena itu, dia memutuskan untuk memilih 3 dari 10 pemimpin kompi ini terlebih dahulu. Mereka yang terpilih oleh Qin Yu dapat memintanya untuk menempa senjata suci bermutu tinggi untuk mereka masing-masing. Dan mereka dapat memilih jenis senjata suci apapun yang mereka suka. Senjata suci tingkat tinggi masih menarik bagi para ahli tahap Yuanying, dan Qin Yu mengatakan mereka hanya perlu menjadi pengikut kehormatan selama 100 tahun sebelum digantikan oleh kelompok lain. Bagi para Xiuyaois, 100 tahun bukanlah waktu yang lama. Ya, kepala menara. Ketiga ahli terpilih tak kuasa menahan rasa gembira. Bukankah hanya 100 tahun? Mereka hanya perlu berlatih dengan tenang selama periode ini. Mengenai tugas melindungi anggota klan Qin, mengingat kekuatan klan Qin, siapa yang berani memprovokasi mereka? Karena itu, ini adalah pekerjaan yang sangat mudah bagi mereka. Setelah 100 tahun yang mudah, mereka bahkan bisa mendapatkan senjata suci berkualitas tinggi. Siapa yang tidak menginginkan tugas sebagus itu? Penjaga Yan Rui, segera kirim pasukan 8.000 penjaga ke alam liar untuk mencari kotak giok hitam.
Ingat satu hal, area pencarian berada dalam radius 100.000 li melintasi perbatasan alam liar. Kalian tidak boleh pergi lebih jauh dari itu. Qin Yu memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Yan Rui adalah seorang perempuan, tetapi dia adalah pemimpin dari 8 penjaga menara bintang dan sangat cakap dan berpengalaman. Tuan Menara, kalau lokasi kotak giok hitam itu lebih dalam, haruskah kita ke sana? Tanyanya. Tidak, senyum licik samar muncul di sudut mulut Qin Yu. Kalau kau bisa mendapatkan kotak giok hitam itu bagus, tapi kalau tidak, tidak masalah. Ingat, utamakan keselamatan. Benar, aku sudah bilang ke manajer rumah untuk membeli beberapa kotak yang terbuat dari giok hitam. Kau ambil dan segera kubur jauh di dalam tanah wilderness. Qin Yu tertawa dalam hati, pedang giok ke-9, mungkin tak seorang pun pemimpin akan memberitahu para Siuzenis yang sedang mencari rahasia ini. Mereka hanya akan tahu bahwa mereka harus menemukan kotak giok hitam, tetapi mereka tidak akan tahu jenis kotak giok apa itu. Dan kotak giok hitam buatan manusia ini juga bisa dianggap sebagai kotak giok hitam. Ya, ada sedikit kegembiraan di wajah Yan Rui. Ia tentu saja mengerti maksud Qin Yu. Karena ia tidak perlu pergi lebih dalam dari 100.000 mil ke dalam hutan belantara, misi pencarian di hutan belantara tidaklah terlalu berbahaya, jadi wajar saja ia senang dan santai. Qin Yu berbaring di atas awan putih di antara awan-awan lain di langit, memegang kendi anggur di tangannya, menyesapnya satu demi satu. Lier duduk bersila di atas awan di sampingnya. Sebuah sitar diletakkan di kakinya. Ia asyik memainkan sitar dengan mata tertutup. Minum anggur sambil mendengarkan musik membuat Qin Yu merasa bahagia seolah-olah dia seorang abadi. Saat awan putih melayang, musik sitar turun dari langit tingkat 9 seolah-olah itu adalah suara alam. Ketika musik sitar berhenti, Qin Yu langsung menyimpan kendi dan duduk. Ia berkata sambil tersenyum kepada Lier, "Lier, kali ini aku harus merepotkanmu lagi, tapi Xiao Lu sudah seperti adik perempuanku. Aku tak tega melihatnya menjalani sisa hidupnya dengan lengan yang terputus seperti itu." Baiklah, jangan terlalu sedih, kata Lier sambil tersenyum. "Berapa lama lagi kita sampai di kota Suyan?" "Kita akan segera sampai." Qin Yu segera mempercepat awan. Di gerbang kota Suyan, Qin Yu mengenakan jubah biru di luar, sesuatu yang jarang ia lakukan. Jubah biru ini sangat berharga dan diberikan secara pribadi oleh Qin Zheng kepada Qin Yu. Lier juga berpakaian serba biru dan memiliki ikat pinggang sutra yang diikatkan di pinggang rampingnya. Mereka berdua memasuki kota. Dengan menggunakan indera sucinya, Qin Yu menemukan lokasi Taisan dan Xiao Lu, tetapi apa yang ditemukan indera sucinya membuatnya tercengang. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Qin Yu, kenapa kamu tertawa?" tanya Lier ragu. Qin Yu berkata dengan misterius, "Ikuti aku." Ia mempercepat langkahnya dalam sekejap. Hanya dengan 2 atau 3 langkah, ia berjalan sejauh 100 meter, tetapi orang-orang biasa di sekitarnya sama sekali tidak menyadari ada yang aneh. Ini karena ia terlalu cepat. Lier masih terbangun perlahan. Dengan 2 langkah yang membuatnya tampak melayang, ia dengan mudah mengikuti Qin Yu. Sepertinya langkahnya dapat mempersempit ruang secara signifikan. Di Tang Mansion di kota Suyan. Sayang, seorang pemuda tampan berpakaian putih sedang berlutut di aula utama. Pemuda ini memiliki bibir merah dan gigi putih, dan begitu tampannya hingga mampu membuat para wanita tergila-gila padanya dan membuat para pria iri padanya. Pria ini tak lain adalah kaligrafer nomor 1 dinasti Qin, Tang Yuan, yang dengan mudahnya menggambar lukisan senilai ribuan keping emas. "Kau mengecewakan ayah mertua, ya." Berlututlah di depan altarnya selama 2 jam penuh. Istri Tang Yuan, Xiao Lu, berkata dengan tegas. Kini Xiao Lu sudah berusia lebih dari 20 tahun dan berada di puncak masa mudanya. Ada aura kelembutan dalam dirinya, tetapi juga ada sedikit kepahlawanan di dahinya. Kelembutan dan kepahlawanan adalah kualitas yang saling bertentangan, tetapi keduanya hidup berdampingan secara harmonis dalam diri Xiao Lu. Dulu, aura kelembutan dan kepahlawanan inilah yang menarik Tang Yuan. Untuk mendekati Xiao Lu, ia dikalahkan oleh Taisan 3 kali dan mengalami banyak kesulitan. Akhirnya, ia berhasil merebut hati sang pujaan hati. Namun, Xiao Lu sangat menyayangi saudaranya yang lain, yaitu Qin Yu. Setelah Qin Yu meninggalkan benua Qianlong dan pertempuran di Sungai Wu mendapat perhatian luas, ia mulai berlatih keras dengan tujuan mengikuti jejak Qin Yu. Ia mencapai level Xiantian 5 tahun kemudian dan kini ia sudah berada di level Xiantian menengah. Sebagai seorang sarjana yang lembut dan lemah yang menikah dengan pahlawan wanita tingkat Xiantian, Tang Yuan tentu saja telah menderita. "Xiao Lu, kau terlalu berbelas kasih pada Qinglan."
Kemarin anak yang tidak patuh ini bahkan pergi ke rumah bordil bersama beberapa bajingan untuk minum anggur. Dia harus berlutut setidaknya 6 jam. Seorang wanita menikah berusia 50-60 tahun yang berpenampilan mewah menatap Tang Yuan dengan marah. Ibu, Tang Yuan diam-diam menatap ibunya tetapi tidak melihat secercah harapan. Sayang, dia lalu menatap Xiao Lu. Melihat tatapan menyedihkan di matanya, dia tidak dapat menahan diri untuk sedikit melunak. Tang Qinglan, teriakan keras terdengar dari luar. Seorang pria berseragam militer bergegas masuk. Bahkan ada 2 penjaga di belakangnya. Ah, kakak ipar. Begitu Tang Yan melihat Taisan, ia bertingkah seperti tikus melihat kucing. Ia begitu ketakutan sehingga ia langsung bangkit dan berlari ke punggung Xiao Lu, sambil berkata dengan tergesa-gesa, "Selamatkan aku, sayang. Selamatkan aku, sayang. Kakak ipar akan membunuhku." Wajah Taisan penuh amarah. "Tang Qinglan, beraninya kau masuk ke rumah bordil lagi. Kau mengecewakan adikku, ya. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum memberimu 20 cambukan militer." Nyonya Tang, yang beberapa saat lalu melontarkan kata-kata kasar kepada Tang Yuan, juga buru-buru berkata, "Komandan Tai, kau tak boleh menggunakan cambukmu. Aku akan membuatnya berlutut selama 6 jam, tidak, 10 jam. Tapi jika kau memberinya 20 cambukan militer, dia akan terbaring di tempat tidur selama setengah bulan. Berbaring di tempat tidur juga bagus. Dia akan menjadi lebih baik." Taisan mendidih karena marah. Klan Tang berpengaruh dan merupakan klan besar di kota Suyan, tetapi Taisan adalah komandan pasukan kota dan saudara angkat dari adik kaisar yang berkuasa, pangeran ketiga klan Qin, yang ikut serta dalam pertempuran legendaris di Sungai Wu. Oleh karena itu, meskipun klan Tang kuat, mereka tidak akan berani menyinggung Taisan. "Kakak, berlutut selama 2 jam sudah cukup baginya. Dia tidak akan berani melakukan kesalahan yang sama." Xiao Lu buru-buru berdiri di depan Tang Yuan. Dia tidak suka suaminya dipukul dengan cambuk militer. "Minggir, Xiao Lu." "Tidak." Xiao Lu terus menghalangi jalan kakaknya. Taisan sangat marah, tetapi ia tidak bisa menggunakan kekerasan karena, pertama, ia benci menyakiti adiknya, dan kedua, ia bukan tandingan Xiao Lu. Meskipun ia telah berlatih dengan tekun, ia sama sekali tidak berbakat seperti Xiao Lu. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengatasi hal ini. "Sayang, kamu yang terbaik," kata Tang Yuan sambil bersembunyi di belakang Xiao Lu. "Oh, apakah ada drama di sini?" Sebuah suara jenaka terdengar. Semua orang terkejut dan melihat keluar aula. Mereka melihat Qin Yu masuk, diikuti Lier di belakangnya. "Xiao Yu." Taisan membuka matanya lebar-lebar hingga tampak seperti lonceng tembaga kecil. "Kakak Yu." Wajah Xiao Lu juga dipenuhi ketidakpercayaan.